Kalau punya hajat kok niatnya cari bakti, cari untung, habis hajatan stres. Kurang hajatannya modal utang bang. Kemarin saja saya buka amplop, ada yang undangan isinya 2.500. Kagak habis hajatan sambil megang batu. Tapi walaupun hajat saya nggak balik modal, alhamdulillah saya setelah nikah langsung untung. Saya langsung bisa hamil. Jadi saya nikah umur pernikahan 7 bulan. Ternyata saya cuma nunggu 2 bulan setengah. Alhamdulillah langsung hamil. Cuma memang rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Saya hamil waktu kemarin 3 minggu yang lalu. Saya hamil baru usia 4 bulan. Ternyata bayinya belum mau diasuh, alias bahasa Cilacap Jawa Tengah keluron. Pada baik Sarwa keguguran sini nyebutnya keluron. Sini Sunda apa Jawa sini campur aduk, subhanallah, campur aduk campur semen pula. Di sini nyebutnya juga keluron, keguguran. Ya memang saya ternyata dikasih ujian oleh Allah, ditegur supaya mikirin kesehatan. Jujur aja, kalau saya model pengajian Pak, 1 hari itu 3 tempat, pagi sore malam, pagi sore malam. Sebenarnya udah saya kurangin jatahnya. Ketika hari Kamis dan hari Jumat saya nggak isi pengajian sama sekali, khusus buat mutolaah. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa S2 dari kampus saya. Dari lulus S1 langsung disuruh melanjutin S2-nya. Tapi ternyata memang kemarin setelah saya nikah, saya dapat keringanan sementara beasiswanya bisa diundur terlebih dahulu karena saya lagi hamil. Saya menunda untuk S2-nya. Ternyata sudah saya Kamis Jumat libur buat istirahat sambil ngaji mutolaah. Ternyata memang Allah berkehendak cuman dititipin bentar di kandungan. Nah, kegugurannya saya itu memang aku nggak ada ciri-ciri orang keluron, karena memang saya sehat-sehat baik. Dari 1 bulan yang lalu saya ngaji di Palembang. Setelah saya ngaji di Palembang, sebelum saya berangkat itu saya cek kandungan dulu. Saya kepingin tahu kondisi saya dan janin. Karena di Palembang ada 4 lokasi waktu itu, saya menyiapkan fisik biar tambah sehat sejanin saya. Pagi berangkat, sorenya saya nyempetin cek kandungan. Ternyata dokter memvonis, ternyata bayi saya udah gak ada detak jantungnya, alias ternyata bayi saya gak berkembang lagi, jadi mentok sampai usia 4 bulan. Saya masih gak percaya, apa iya? Dan suami saya ngedendemi saya, bilang, "Dek, jangan langsung percaya. Yang namanya don, prasangkanya manusia kan gak 100%. Sekarang kita fokus dulu nih ngaji ke Palembang 4 lokasi. Nanti habis dari Palembang kita cari second opinion, kita cari rumah sakit yang lain." Saya nurut tuh. Habis dari Palembang saya langsung diantar ke rumah sakit lain dengan dokter yang berbeda. Saya divonis tetap ternyata janinnya memang gak berkembang. Akhirnya saya dirujuk ke Karyadi Semarang. Di rumah sakit Karyadi saya cek untuk ketiga kalinya. Barulah saya percaya ternyata memang janin saya tidak berkembang. Dan akhirnya dari keputusan rapat tim medis, tokoh agama dan pihak rumah sakit, ini janin harus dikeluarkan dengan cara normal. Karena memang gak ada ciri-ciri keguguran. Itu harus dikeluarkan normal karena si bayi itu udah 4 bulan lebih, jadi udah berbentuk janin sempurna. Dan akhirnya saya diinduksi itu dipacu, dibuat kontraksi buatan. 6 hari saya di rumah sakit dipacu bolak-balik. Pak Bungu sakitnya luar biasa, Pak Bungu sini sini pinggang pelengkit bisa Pak Bungu. Kalau mana nggak pernah nyicipin. Kalau jalan mana berapahan. Mana kan nggak hamil, nggak melahirkan, cuma jadi sponsor sama tanam saham doang. Dan ternyata kontraksi buatan atau induksi itu memang kata dokter sakitnya 2 kali lipatnya orang kontraksi normal. Sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillah barokah doa dari semua keluarga dan masyarakat,
Ini janin dikeluarkan dengan normal, dengan begitu gampangnya. Cuma sakitnya itu karena memang harus prosesnya demikian. Memang bayinya keluar sudah dalam keadaan tidak bernyawa, nggak ada detak jantungnya memang. Dan akhirnya saya bilang sama orang tua sayanya ikhlas, tapi orang tua yang pada mikir mumpuni harus berulang kali menerima ujian yang macam-macam. Nah ini ujiannya lebih berat lagi, janinnya ternyata belum mau diasuh. Tapi ya saya juga sambil belajar biar sambil jaga kesehatan. Saya metabolismenya bagus, tapi ternyata janinnya ya memang kecapean, mengintili. Janinnya mengintili maknya aja kecapean sampai bu janinnya. Maka alhamdulillah bahasa Korea mengintili. Dan memang punten nggak ada anak atau bayi yang seistimewa bayi manusia. Bayi manusia itu istimewanya luar biasa. Kita lahir saja laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini lahir sudah dalam keadaan sempurna. Dari kandungan aja udah istimewa banget tuh. Istri lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan membunuh hewan. Sarwak kayak di sini. Berarti Jawa Tengah, Jawa Barat sami, Pak. Kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh ngomong yang buruk-buruk. Jangan kan ngomong yang buruk, mateni hewan aja nggak boleh. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh membunuh hewan. Contoh nih, istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan membunuh hewan. Nembak manuk nggak boleh, tapi ngemek manuk boleh. Ini jangan salah paham. Ini lagi cerita manuk yang ada matanya. Ngaji pikirannya ke sana-sana. Istri lagi hamil, suami nggak boleh sembarangan membunuh hewan. Nyetrum belut nggak boleh, tapi ngelus belut boleh. Ide. Belut malam. Kalau saya kecampur belut malam, saya nggak nyangka tuh kalau belut malam. Dan ternyata ini bukan mitos, maaf nih. Ini bukan tahayul bu. Ini semua orang Jawa, maaf orang Jawa bukan orang Jawa Tengah doang. Jawa Barat orang Jawa juga. Orang Jawa punya prinsip demikian, diambil dari kitab namanya Tafsir Shawi. Di dalam kitab Tafsir Shawi dijelaskan, ngajinya ke jam 2 sore kan? Iya. Saya cuma tanya wungkul saya. Iya, boleh. Di dalam Tafsir Shawi, bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Saya ulang. Bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Mus'ab punya istri. Istrinya Mus'ab ternyata wadon bu. Saya jangan serius apa enggak? Ide. Artinya saya fokus jangan nggak serius sambil ngantuk kan kebangetan. Ngantuk emang nikmat, tapi kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang flutuk, godongnya sekleh, wong ngantuk bibirna. Gedang flutuk dimakan ular, wong ngantuk mangan karo. Jadi aku pintar-pintar kan. Istrinya Mus'ab sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Dan ternyata punten-punten maaf, dia sugih pengusaha peternak sapi. Tapi ternyata karena istrinya gak kunjung hamil, Mus'ab ini kalau lihat orang hamil dengki banget bu. Setiap ada orang hamil punya rezeki meteng, mesti Mus'ab ini ngegosip. Wong wadon meteng dari kamari baru babar meteng maning. Ketara kalau wong wadon metengan dibalangin sempapok meteng gitu. Setiap ada orang hamil pasti digosipin. Sampai-sampai bu, sapinya meteng bukannya seneng malah jengkel. Kalau orang normal kan sapinya meteng kudu seneng. Nah sapinya meteng dia jengkel. Sambil ngamukin sapi, si Mus'ab ngomong sapi meteng deh. Lagi majikan orang meteng-meteng. Dengki banget tuh orang model begitu. Jadi nggak bisa lihat rezeki tetangga, nggak bisa lihat orang lain senang. Ada orang sini begitu? Ada. Dengki sama rezekinya orang? Ada. Angkat orangnya angkat. Kerudung hidung. Kerudungnya warna apa? Iya.
Juga saya beli. Seorang Nabi Muhammad. Dan ternyata ketika sapinya yang lagi hamil didolimi, sapinya ini dirahmati oleh Allah, bisa ngomong kayak manusia. Inilah yang menjadikan kenapa kita baik Sunda ataupun Jawa nggak boleh ketika anaknya dikandung oleh istri sampai dolim kepada orang lain. Bayangin, membunuh hewan saja nggak boleh katanya dolim sama makhluknya Allah, apalagi dolim sesama manusia.